Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Kholis Fuad, guru PAI di SDN 1 Pandan, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170944. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Pandan, Kecamatan Pancur, pada kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya akan Pak Fuad absen satu persatu. Mulai dari anak putra dulu. Dava? Hadir, Pak. Hadir. Dian? Hadir, Pak. Alwi? Hadir, Pak. Ilham? Abil? Rehan? Umam? Nah, satunya nih kepala ketua kelas ya. Ya, hadir ya. Nah, ketua kelas selalu hadir. Pina, Bila, Hana, terus yang tercantik di kelas ini hadir ya. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Untuk mempererat mempererat rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian bersama berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita. Pada hari ini Pak Fuad akan menjelaskan bab 4. Kalian bisa membuka di LKS halaman 40, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Sebelumnya Pak Fuad sudah menjelaskan bab 3 sebelum asesmen formatif tengah semester kemarin, yaitu aku anak solih. Aku anak soleh. Sebagai anak soleh itu harus suka berbagi.
berbagi, berbagi yang baik. Pada hari ini Pak Fuad menjelaskan tentang berzakat. Ada yang tahu zakat? Apa? Coba. Zakat itu apa, Nak? Berbagi. Terus apa nih? Memberi apa nih? Mensucikan, menumbuhkan. Itu berbagi, memberi, mengasihi, mensucikan. Apa yang disucikan? Jiwa kita. Tuh. Coba dilihat. Apa sudah pengertian zakat? Secara bahasa atau lughat berarti tumbuh dan berkembang, berkah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka apa? Orangnya juga hartanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, istilah syaratnya, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Kelompok tertentu berarti orang Islam dalam waktu tertentu dalam satu haul, satu tahun dalam hitungan hijriyah. Masih semangat? Masih semangat. Ayo, kita tepuk semangat dulu ya. Berdiri yuk. Tepuk semangat. Sekali lagi yuk, tepuk semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Masih semangat ya, padahal udah siang. Syarat wajib zakat. Zakat itu memberi, ada syaratnya. Muslim akil balik milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Muslim berarti orang Islam. Selain orang Islam, selain orang yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Berarti sing bayar zakat wajib wong Islam. Namun di negara kita Indonesia itu ada 5 agama yang diakui. Ada yang namanya pajak. Beda ya, pajak sama zakat beda ya. Pajak itu beda dengan zakat. Kalau pajak seluruh warga negara Indonesia itu wajib membayar. Sedangkan zakat itu diperuntukkan untuk orang apa yuk? Orang Muslim, orang Islam. Yang kedua akil, berakal. Wong bintu berarti ora wajib. Bil cah pandan ono sing bintu bil gak ono nggih waras kabeh. Pak, ada itu Pak, ini ada yang turut-turut dalam guyang-guyu itu bento Pak. Berarti itu enggak wajib zakat ya Pak? Betul sekali. Mereka tidak wajib zakat karena apa? Tidak akil. Tidak berakal sehat. Balik itu dewasa.
Pak, aku masih kecil kok Pak, berarti gak wajib zakat. Wajib untuk zakat sekalipun itu baru lahir tetap dikenai wajib zakat. Siapa yang membayarkan? Orang tuanya. Yang keempat, milik sempurna. Milik dewi, gak milik tang. Milik tang. Nih, terus cukup nisab. Cukup nisab, cukup hitungannya satu nisab. Cukup haul 1 tahun hitungan hijriyah. Lanjutkan ya. Hukum zakat. Garis bawah, hukum zakat adalah wajib fardu. Kalau di madrasah ada fardu ain, fardu kifah. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Kalau fardu kifayah itu yang mengerjakan 1 atau 2 orang cukup dalam satu wilayah. Kalau fardu ain itu setiap muslim harus mengerjakan. Dalam hal ini melaksanakan zakat. Ada syarat-syarat tertentu. Macam-macam zakat. Macam-macam. Berarti ada berapa? 2. Apa? Zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah, zakat kanggo awake dhewe. Nah, zakat mal, zakat untuk harta bendanya. Harta bendanya itu zakat mal atau zakat harta benda. Coba dibaca zakat fitrah, dibaca umam. Berdiri, Mam. Kelihatan nggak, Mam? Oh, kebanyakan. Senilai makanan pokok tersebut. Namun dalam konteks yang lain ada ulama berpendapat bahwa zakat itu kalau dikasihkan berupa uang harus sesuai harga kurma yang bagus, yang enak, yang baik, itu berupa uang. Tapi kalau kita hidup di desa, baiknya kita zakatnya berupa apa, Hana? Beras. Berasnya yang bagus atau yang jelek? Nah, kira-kira kalau kita dikasih yang jelek, grundel apa enggak? Grundel. Enggak terima. Udah ngasih kok jelek, rasanya enggak Nah, apa yang kita makan itulah yang kita zakatkan. Begitu. Kita makan beras enak, yang kita zakatkan juga beras yang enak, yang mahal. Umpamanya kalau kita zakatnya per kilo berasnya 14.000, sekilo 14.000, kalau 3 kilo berapa? 42.000. Itu harus dikasihkan berupa beras. Pak wagi, Pak. Nggih, tapi hanya setahun sekali. Kita nggak boleh boheman. Kalau ngasih orang itu nggak boleh boheman. Zakat mal atau zakat harta. Coba dibaca Mbak Vina.
pemilikan hal tertentu. Tadi Pak Fuad sudah bilang ya, satu hal itu 1 tahun hitungan Hijriah. Kalau 2025 itu ikutnya Masehi. Kalau kita ada tanggalan Hijriah, ada tanggalan Masehi. Lanjutkan. Syarat kekayaan yang wajib dizakati yaitu milik penuh, punya sendiri, berkembang batinnya nisabnya cukup, berarti cukup, oga kurang, lebih dari kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari itu melebihi dari itu, bebas dari hutang, hutangi orang duwe utang, berlalu 1 tahun atau hol. Persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan. Perniagaan itu apa? Perdagangan. Umpamanya Alwi jadi pedagang sukses, ya Alwi harus mengeluarkan zakat sejumlah nisab yang telah ditentukan oleh para ulama. Pak, saya tidak tahu. Bagaimana saya tahu? Ya tanya sama Pak Yai. Harta mal yang wajib dizakati. Binatang ternak apa? Sapi, kambing, kerbau. Pak, kalau banteng, Pak? Banteng itu tidak diternak, yang diternak kerbau. Pak, boleh makan banteng? Boleh, karena banteng itu juga halal. Emas dan perak. Emas itu warnanya putih, ada yang kuning. Kalau perak juga warnanya silver. Harta perniagaan. Apa tadi? Ayo Halwa. Perdagangan. Lah kalau pengusaha kayak ibunya Hana, apakah wajib mengeluarkan zakat? Wajib. Apakah mengeluarkan selepan? Ya tidak. Ya apa? Uang atau beras. Terus hasil pertanian. Pertanian apa yang wajib? Pertanian apapun itu yang menghasilkan. Terus zakat profesi, seperti Pak Fuad sebagai ASN juga ada zakat profesinya. Terus zakat investasi, orang kaya bangun rumah di mana kayak Dava, besok nak gede jadi wong sugih, ada punya uang, punya rumah di mana investasi, beli tanah di mana orang yang berhak menerima zakat. Ayo, ada nyanyiannya. Coba dinyanyikan bersama-sama. 8 asnaf. Bareng-bareng ya. Berdiri atau duduk? Duduk saja. Ayo, 1, 2, 3. Dapat kita nyanyikan, fakir miskin mu'alaf, juga bisa pilihlah Ibnu Sabil dan Boris, amil zakat dan rikop. Mereka itu semua
yang berhak terima zakat. Sekali lagi. Ambil zakat, mari kita nyanyikan. Fakir miskin mu'alaf, juga fisabilillah. Ibnu Sabil Jamrorin, ambil zakat jamriko. Mereka itu semua yang berhak terima zakat. Ada 8 asnaf penerima zakat. Siapa sajakah mereka? Tak jelaskan satu-satu. Fakir. Fakir dan miskin tentunya ada bedanya. Kalau fakir memang nggak punya apa-apa, ya nggak kerja. Kalau miskin sudah kerja, cuma penghasilannya kurang, nggak cukup untuk sehari. Umpamanya ada orang, dengarkan. Umpamanya ada orang bekerja. Kebutuhan sehari adalah 50.000. Sedangkan dia kerja sehari semalam hanya dapat uang 20.000. Tentunya tidak akan cukup. Mereka itu digolongkan orang yang miskin. Terus Ibnu Sabil, orang yang sedang memperjuangkan agama, sama dengan fisabilillah. 8 asnaf yang wajib kita ketahui itu ada amil, fakir miskin, Ibnu Sabil, fisabilillah, mu'alaf, rikob, dan ghorim. Amil itu adalah orang yang tugasnya atau panitia itu mereka walaupun kaya juga mempunyai hak menerima zakat. Tapi sebagai orang yang bijak, apabila kita ditunjuk sebagai panitia zakat, hendaknya walaupun itu hak kita, kita harus melihat tetangga kita yang belum kebagian zakat. Kasihkan mereka, menunjukkan apa? Kita peduli dengan tetangga kita. Yang selanjutnya, bukan ketiga, mu'alaf. Mu'alaf itu ada yang tahu? Apa? Orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang sejak lahir Islam namanya apa? Mukalaf. Kalau orang yang baru Islam itu mu'alaf, sedangkan Islam sejak lahir itu mukalaf. Yang selanjutnya rikob. Rikob itu orang yang sedang dalam tawanan perang. Terus ghorim, orang yang banyak apa, utang. Omahe gede magrong-magrong tapi utange akeh. Senajan omah sing gede ikut dijual, gak akan bisa menutupi hutangnya. Itu namanya ghorim. Mereka berhak menerima zakat. Hikmah zakat: menghindari kesenjangan sosial antara agniya dan du'afa. Agniya itu apa? Wong sugih. Sugih duit apa sugih utang? Sugih duit. Kalau kita dikasih titipan uang yang banyak sama Allah, janganlah kita berlaku pelit.
atau kikir, sombong apalagi kayak apa? Iblis. Yang kedua, pilar amal jama'i antara agniya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kalau kalian besok kalau besar kok ditakdirkan sebagai orang yang kaya. Kira-kira yang ingin jadi orang kaya siapa ya? Apa yang pengen jadi blangsat? Ya. Orang yang kaya itu tidak hanya kaya uangnya, tapi harus kaya memaafkannya, kaya memberinya, kaya dalam apa? Kebaikannya, kebajikannya. Yang selanjutnya apa? Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Apa ndik mau? Medit. Apa? Medit sombong amat. Sombong orang yang nggak mau memberi itu berarti dia sombong. Sombong sama siapa? Allah. Dia harus sadar. Kita harus sadar kalau kita kaya itu hanya titipan. Titipannya siapa, Pak? Titipane Gusti Allah. Kalau waktunya zakat harus dibayar. Gitu Mbak Vina. Yang selanjutnya alat pembersih harta. Pak, berarti alat pembersih harta kayak cleaning service ngono, Pak? Gak gitu. Penjagaan dari ketamaan orang yang jahat. Tamak itu apa? Ada yang tahu? Tamak itu apa? Tamak. No. Berharap atau mengharap pemberian orang lain itu tamak. Mengharap selain Allah itu tamak. Tamak ini dalam Islam dihindari. Jangan dilakukan. Apalagi kalau kita kaya kok arep-arep kayak aneh wong diparingi wong dikasih uang, itu berarti tamak, dan tamak itu sifat tercela. Oh, orang itu kaya ya, tapi kok sering minta-minta. Tuh pasti jadi bahan gunjingan. Yang selanjutnya, ketiga kok terus Pak. Untuk pengembangan potensi umat. Nah, zakat, uang suge-suge, ono doa Pak, dikasih uang sebagai modal. Lanjutnya, saya langsung mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Nak gelem zakat kabeh, nak gelem bayar pajak kabeh, Indonesia akan sejahtera. Selanjutnya, terima kasih. Silakan buat kelompok. Cowok, cewek. Satu kelompok berisikan 4 orang. Silakan sini. Nih. Saya kasih soal ya. Coba didengarkan, lihat. Ke sini. Zakat secara bahasa artinya apa? Nanti dijawab. Yang nomor 2, zakat terdiri 2 macam, yaitu kalian jawab juga. Nomor 3, hukum zakat fitrah adalah, dijawab juga nanti. 4, besarnya zakat fitrah adalah. Yang nomor 5, orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Karena sudah terbagi menjadi berkelompok 3 kelompok, silahkan didiskusikan bersama kelompoknya.
Nanti satu-satu menjawab sesuai urutan nomor 1 sampai nomor 5. Siap, Ge? Siap. Sudah? Ayo, nomor 1 maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa yang maju? Mbak Vina. Ayo Mbak Vina sini. Lewat sini Mbak Vina. Ada kabel. Ke sini Mbak, sini Mbak. Nah. Nomor 1, zakat secara bahasa artinya apa, Mbak? Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti bersih, suci, tumbuh, dan berkah, yang menunjukkan pembersihan harta dan pertumbuhan kebaikan dari amalan tersebut. Alhamdulillah. Yang ke nomor 2? Oh, Mbak Bella. Ya, Mbak Bella. Nomor 2, zakat terdiri 2 macam, yaitu apa Mbak Bella? Zakat fitrah atau zakat untuk diri sendiri, zakat mal atau zakat untuk harta benda. Terima kasih. Tepuk tangan. Ayo yang ketiga, ya. Siapa yang nomor 3? Oh, Mas Dava. Silakan maju ke depan, Mas Dava. Nomor 3 yaitu hukum zakat fitrah adalah fardu atau wajib bagi setiap muslim. Nah, tepuk tangan untuk Mas Dava. Oh, terima kasih Mas Dava. Selanjutnya nomor 4. Oh, Mas Alwi. Ayo Mas Alwi ke depan. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3 kg. Tepuk tangan buat Mas Alwi. Yang terakhir yaitu siapa yang terakhir? Walah, artis kita, Mas Abil. Tepuk tangan buat Mas Abil. Ya, Mas Abil. Orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Orang yang berhak menerima zakat disebut 8 asnaf. 8 asnaf. Tepuk tangan buat Mas Abil. Ya, duduk Mas Abil. Terima kasih sudah mengerjakan soal dari Pak Fuad. Jawabannya sudah betul semuanya. Alhamdulillah, berarti menunjukkan bahwa kalian sudah jelas, sudah paham dengan materi yang saya sampaikan tadi. Nah, ya. Bagai dari itu, nanti tak tanya sekali lagi untuk satu-satu, tak tunjuk, ya. Pasti tahu. Pertanyaannya gampang sekali. Refleksi untuk hari ini. Mas Dava maju, Mas Dava lagi. Tak tanya. Zakat fitrah itu yang dikeluarkan makanan enak atau makanan pokok? Makanan pokok. Makanan pokok. Oh, tak tanya lagi. Zakat fitrah itu di bulan di bulan Zulhijjah atau malam bulan puasa? Bayar zakat itu malam takbiran atau malam tahun baru? Malam takbiran. Malam takbiran, ya. Terima kasih Mas Syafan untuk duduk. Berarti pembelajaran hari ini kalian sudah paham, ya? Zakat itu ada berapa? Ada 2, yaitu zakat dan alhamdulillah. Kalau zakat fitrah yang dikeluarkan apa? Makanan pokok. Kalau zakat mal itu zakat untuk apa? Harta. Alhamdulillah. Maka dari itu
Tak kasih kesimpulan. Zakat itu adalah suatu kewajiban yang wajib kita laksanakan sebagai muslim. Zakat itu ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah mengeluarkan beras sebanyak 2,5 atau 3,5 kilogram. Dilaksanakan pada bulan puasa atau malam takbiran terakhir dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Sudah paham ya? Tak kasih PR. Halaman berapa? Halaman 43 sampai 44. Di situ ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Sudah ketemu? Sudah. Untuk pertemuan yang akan datang, Pak Fuad masih ada di bab 4, yaitu sedekah dan hadiah. Dipersiapkan, dibaca-baca dulu di rumah, ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Fuad. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian serap dengan baik. Pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Maka dari itu PR sudah saya kasih, nanti dikerjakan di rumah ya. Belajar. Maka dari itu ketua kelas silahkan menyiapkan teman-temannya. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa as-solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya.